Okay, let's go. 11, 6. Beri tepuk tangan untuk kelas 11, 6. Sebelum atom jatuhkan di kota Hiroshima, disusul 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Dalam sekejap, dua kota itu pun hancur. Ribuan penduduk kehilangan nyawa, dan lingkungan pun berubah menjadi tanah gersang yang menyapa puing-puing radioaktif serta tanah terkontaminasi radiasi. Banyak warga yang meninggal dunia, yang selamat pun terpaksa harus mengungsi. Persebaran penduduk berubah, dan dikarenakan wilayah tempat tinggal mereka pun tak aman lagi. Banyak orang yang sakit, kekurangan makanan, dan hidup dalam ketidakpastian. Kondisi kota benar-benar rusak karena air tercemar radioaktif, bangunan rumah runtuh, dan lahan pertanian pun tak bisa lagi digunakan. Dan permainan di ramai pun sekarang hanya menjadi puing-puing yang sunyi. Akibat peristiwa ini pun, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, dan akhirnya Perang Dunia Kedua pun berakhir. Kekalahan Jepang itu berat besar bahkan di Indonesia, di mana kekuatan Jepang pun melemah, penguasaan berkurang, dan terjadi kekosongan-kekuasaan. Ada lagi pihak-pihak yang benar-benar menang keadaan, hingga akhirnya situasi ini pun dimanfaatkan para tokoh bangsa Indonesia. Di tengah kacauan dunia pun, mereka melihat peluang, di mana peluang ini pun mereka gunakan untuk menentukan masa depan bangsa Indonesia. Apa? Jepang telah menyerah ke sekutu sendiri. Ini kesempatan emas. Aku harus memberitahu teman-teman pergerakan bawah tanah. Sultan Syarif pun bangkit dari kursi dan bertugas menangkan rumah untuk menemui anggota kelompok perjuangan bawah tanah. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini kesempatan kita. Tenanglah terlebih dahulu, Bung. Apa yang sebenarnya terjadi, Bung? Hiroshima dan Nagasaki telah dibom oleh mereka. Pasti Jepang segera memerintahkan para tentaranya untuk kembali. Kau benar, Bung. Ini memang kesempatan kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalian semua sebarkanlah berita ini melalui gerakan bawah tanah. Sampaikan berita ini kepada masyarakat supaya mereka tahu bahwa ini kesempatan kita untuk merdeka. Laksanakan, Bung. Akan kami sampaikan sekarang. Baik, aku juga akan bersiap menemui Soekarno dan Hatta. Sultan Syarif pun bergegas menuju Hatta, akan tetapi Hatta telah berada di Vietnam bersama Soekarno. Keduanya memenuhi panggilan Jenderal Terauchi, seorang panglima tentara Jepang yang berkuasa di kawasan Asia Tenggara. Di sana pun mereka dijanjikan kekasih Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Peristiwa menyerang Jepang pada 14 Agustus 1945 pun akhirnya terdengar di telinga Syahrir. Dia pun bergegas menuju Soekarno dan Hatta yang bekerja kembali di wilayah Vietnam. Syahrir pun mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Bung Karno, Bung Hatta, Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Menyerah? Dari mana kabar itu? Dari siaran radio BBC, Bung, Kekaisaran Jepang telah mengaku di depan publik bahwa ia telah kalah. Kabar seperti ini tidak bisa dipercaya begitu saja, Bung. Justru inilah saatnya kekuasaan Jepang kosong. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Kami baru kembali dari darat, Bung. Jepang masih membagikan kemerdekaan lewat PPKI.
Janji Jepang itu hanya akal-akalan Jepang, Bung. Kalau kita menunggu, kemerdekaan akan dianggap hadiah Jepang. Kemerdekaan tidak boleh tergesa-gesa, Bung. Yang terpenting kita harus memastikan keselamatan rakyat. Jika kita tidak segera memproklamasikan kemerdekaan, Belanda akan kembali, Bung. Kami sama sekali tidak menolak Bung. Kami hanya ingin tetap sesuai rencana dengan membahas pelaksanaan proklamasi kemerdekaan dalam rapat PPKI, sehingga menyimpang dari ketentuan pemerintah Jepang. Kita mendapatkan momentum, kau membuatku dan para pejuang lainnya kecewa, Bung. Terjadi silang pendapat pada ketiga tokoh tersebut, di mana Soekarno dan Hatta yang masih ragu dan keluhan Jepang akhirnya menolak usul dari Syahrir, mati janji kemerdekaan dari Jepang. Dengan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, golongan muda pun merasa inilah saatnya kemerdekaan bangsa Indonesia telah tiba. Hingga akhirnya, pada malam 15 Agustus 1945, mereka pun berkumpul di Lembaga Bakteriologi Kebangsaan Timur Jakarta untuk menentukan langkah ke depannya. Kawan-kawan, Jepang telah kalah. Tidak ada alasan lagi untuk kita menunda kemerdekaan. PPKI adalah bentukan Jepang. Kalau kita menunggu mereka, kemerdekaan kita akan dianggap hadiah. Rakyat sudah siap, pemuda siap. Kita harus mendesak Soekarno dan Hatta malam ini juga, Bung. Kemerdekaan adalah hak bangsa Indonesia, bukan pemberian siapapun. Kalau tua masih ragu, pemuda harus mengingatkan mereka. Keputusan rapat malam ini, Soekarno dan Hatta harus memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin tanpa campur tangan PPKI. Widana, Soekarni, kalian temui Bung Karno malam ini juga. Laksanakan, Bung. Akan kami sampaikan sekarang. Di malam itu juga, para pemuda pun datang ke rumah Soekarno. Mereka datang bukan untuk berbincang, melainkan menuntut sebuah keputusan. Menunggu berarti memberi kesempatan Jepang dan Belanda mengatur nasib bangsa kita, Bung. Jika tidak mengeluarkan pengumuman malam ini juga, akan terjadi pertumpahan darah di tanah air kita. Apa yang kau katakan, Bung? Apakah kau sedang mengancam kami? Jepang adalah masa silam. Yang akan kita hadapi sekarang adalah Belanda. Jika saudara merasa siap dan sanggup memproklamasikan kemerdekaan, mengapa saudara tidak memproklamasikan sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Karena rakyat mengenal Bung Karno dan Bung Hatta sebagai pemimpin. Saya tidak bisa memutuskan sendiri. Ini menyangkut nasib seluruh bangsa. Saya akan berunding dengan Bung Hatta, Subarjo, dan golongan tua yang lain. Kami menolak usulan golongan pemuda. Tanpa perhitungan matang, itu akan membuat banyak korban jiwa dan harta, Bung. Kita tidak boleh mengorbankan rakyat hanya karena tergesa-gesa. Kalau begitu, Bung, kami pemuda akan mengambil tindakan sendiri. Rapat terakhir golongan muda ruangan Lembaga Bakteriologi pada malam 16 Agustus 1945. Kita sudah boleh Bung Karno dan Bung Hatta tetap menunggu PPKI. Kalau begitu, kemerdekaan kita akan selalu dicap buatan Kita pemuda tidak bisa terima ini, Bung. Kita harus menjauhkan mereka dari Jakarta supaya mereka tidak terpengaruh oleh Jepang. Aku tahu di mana tempat itu, Rengas Dengklok, yaitu tempat yang aman, jauh dari wilayah kekuasaan Jepang. Baik, kita akan mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta. Ingat, bukan menyakiti, tapi memastikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dini hari di rumah Soekarno, Jalan Kebangsaan Timur nomor 56, 16 Agustus 1945 pada pukul 4 dini hari. Ada apa pagi-pagi begini? Maaf, Bung. Kami mohon Bung Karno dan Bung Hatta ikut bersama kami. Ikut bersama kalian. Kemana? Ikutlah dengan kami ke Rengas Dengklok, Bung. Ini penculikan? Bukan, kami berusaha mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta dari Jepang. Baik, kalau ini memang demi bangsa, kami ikut. Jakarta Tani, pada 16 Agustus 1945 dini hari, di bekas gedung Redfern ini Pecanduan. Soekarno dan Hatta hilang. Rapat PPKI ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa kehadirannya. Ini pasti ulah golongan muda. Aku harus menemui salah satu dari mereka. Di mana Bung Karno? Kami menculiknya dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Pergilah ke sana jika kau ingin bertemu dengan mereka. Baik, saya akan pergi ke sana sekarang. Perdebatan di rumah Soekarno yang terjadi di sebuah rumah sederhana di Rengas Dengklok.
Bung, sejak pagi kami di sini. Anak-anak kelelahan dan rakyat di luar sana menunggu kepastian. Kalian bergabung ke sini, tapi apa rencana kalian? Kami hanya mau satu hal, Bung. Perdebatan di rumah Soekarno yang terjadi di sebuah rumah sederhana di tengah Tinglok. Bung, sejak pagi kami di sini. Anak-anak kelelahan dan rakyat di luar sana menunggu kepastian. Kalian bergabung ke sini, tapi apa rencana kalian? Kami hanya mau satu hal, Bung. Proklamasi tanpa Jepang. Kalian kira menentukan kemerdekaan itu perkara mudah? Kita memiliki kesempatan besar untuk merdeka, Bung. Rakyat sudah siap. Kami juga ingin Indonesia merdeka, tapi jangan lupa yang kalian hadapi bukan hanya Jepang, melainkan nyawa jutaan rakyat. Sudah cukup. Semuanya dengarkan saya. Lepaskan Soekarno dan Hatta sekarang. Saya yang menjamin proklamasi akan dilakukan besok 17 Agustus. Tanpa Jepang. Tanpa Jepang. Kalau janji ini tidak ditepati, saya siap mati. Baik, kami lepaskan Fatmawati, Bung Karno, dan Bung Hatta. Malam harinya, Soekarno dan Hatta pun dibawa kembali ke Jakarta. Kota masih sunyi, tapi peristiwa penting sejarah sedang terjadi. Mobil pun langsung dibawa ke rumah Laksamana Maida yang menjadi tempat aman di mana Jepang sudah ikut campur. Mulai dari sinilah kemahiran bangsa pun ditentukan. Rumah Laksamana Maida pada malam hari ini. Silahkan gunakan rumah saya. Selama di sini, tentara Jepang tidak akan masuk. Terima kasih, Tuan Maida. Malam ini kita tentukan nasib bangsa. Kita tidak punya banyak waktu. Proklamasi harus jelas, singkat, dan tegas. Yang terpenting, ini murni kehendak bangsa Indonesia tanpa Jepang. Itu yang kami mau sejak awal, Bung. Jangan ada nama Jepang satupun. Sejarah sedang ditulis malam ini. Kata-kata Bung akan dibaca anak cucu kita. Bung Hatta, kau saja yang menyusun kalimatnya, aku yang menuliskan. Baiklah, Kalau sudah selesai, biar saya yang ketik, Bung, supaya rapi. Yang penting besok pagi bisa dibacakan. Rakyat sudah menunggu. Kita harus pastikan keamanan. Jangan sampai ada gangguan besok. Rakyat siap. Kalau Bung berani, rakyat akan berdiri di belakang Bung. Sudah, ini rumusannya. saya usul semua yang hadir menandatangani sebagai saksi. Tidak, cukup Soekarno dan Hatta saja. Atas nama bangsa Indonesia, bukan panitia. Baik, aku setuju. Saya ketik sekarang juga. Kondisi lapangan Ikada, tempat lapangan Ikada pada pagi 17 Agustus 1945. Pada awalnya, pembacaan proklamasi kemerdekaan akan dilakukan di lapangan Ikada agar bisa disaksikan oleh rakyat dalam jumlah besar. Namun, kondisi keamanan saat itu tidak memungkinkan karena tentara Jepang telah berjaga dan mengelilingi lapangan dengan senjata lengkap. Koboe kurumuro senin kanshi shiro. Donna sekitarmu kobo de okunawaseru na. Katanya Bung Karno akan datang ke sini. Kita tunggu saja, hari ini Indonesia harus merdeka. Bung, ada berita buruk. Keadaan tidak aman. Tentara Jepang sudah memenuhi lapangan Ikada. Kalau dipaksakan di sana, bisa terjadi bentrokan. Kita harus memindahkan proklamasi ke tempat yang aman. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah. Sebaiknya kita memindahkan proklamasi ke tempat yang lebih aman. Baiklah, sebaiknya tempat proklamasi dipindahkan ke rumah saya untuk menghindari bentrokan dengan tentara Jepang. Keputusan untuk memindahkan proklamasi ke rumah Soekarno menjadi langkah penting untuk menghindari bentrokan dari tentara Jepang. Dari sebuah rumah sederhana di Bangsawan Timur nomor 56, disitulah sejarah besar bangsa Indonesia akhirnya telah lahir. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tempat Bangsawan Timur 56, pagi 17 Agustus 1945.
Bendera ini saya jahit sendiri, tidak sempurna, tapi saya harap cukup untuk hari yang besar ini. Cukup, Bu. Ini bukan soal sempurna. Ini soal makna. Izinkan saya yang mengibar. Bung Karno, rakyat sudah mulai memenuhi halaman, mereka menunggu. Semua siap, kamera ada. Dunia harus melihat Indonesia lahir hari ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Penyebaran kita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dibacakan pada pagi 17 Agustus 1945, tugas besar berikutnya pun adalah bagaimana cara menyebarkan kabar kemerdekaan ini ke seluruh penjuru negeri. Di tengah penguasaan ketat tentara Jepang, para pemuda bergerak cepat dan berani. Radio, telegram, surat kabar, dan kabar dari mulut ke mulut pun senjata utama perjuangan. Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Aku harus menyiarkan melalui radio untuk memberitahu seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita diam, berita kemerdekaan ini hanya akan jadi sia-sia di Jakarta dan daerah lainnya. Tapi, tentara Jepang bisa datang kapan saja, dan kita akan ditangkap, Yusuf. Kalau harus ditutup, biarlah. Tapi suara kemerdekaan harus lebih dulu didengar dan tersampaikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di sini, Radio Shokyoku dan menyiarkan kabar penting. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Siaran itu pun menggema ke berbagai daerah, meski kemudian radio itu pun ditutup oleh Jepang dan Yusuf mengakhiri tangkapan dari tentara Jepang. Tapi berita kemerdekaan itu pun terlanjur menyebar dengan sangat cepat ke seluruh negeri. berita dari Jakarta, Indonesia sudah merdeka. Sebarkan ke kampung-kampung, jangan berhenti. Buatlah pamflet, poster, atau koran berita, tempel di mana saja, biar semua orang tahu. Surat kabar seperti suara Asia dan Cahaya pun ikut menyebarkan berita. Perahu dari Pulau pun membawa kabar kemenangan ke Jawa, Sumatera, Sulawesi hingga ke Bali, meski harus menempuh pilihan panjang yang berisiko. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir kita, di gua merah putih di langit merdeka, tempat di bawah langit biru dan luas.
sejahtera. Reformasi 1998. Setelah Indonesia menyatakan merdeka serta telah mengusir semua penjajah, Indonesia mulai belajar merangkak bagaimana cara mengelola sebuah negara yang baru saja terlahir. Namun pada tahun 1998 datanglah sebuah angin, bukan angin segar namun badai. Tahun 1998 dipenuhi dengan banyak peristiwa. Salah satunya adalah reformasi. Reformasi dilatar belakangi krisis ekonomi dengan nilai uang yang merosot tajam, korupsi, kolusi, dan nepotismenya merajalela, serta tuntutan demokrasi dari rakyat. Reformasi lahir dari krisis, bukan hanya krisis moneter, tetapi krisis kepercayaan, krisis kemanusiaan, dan krisis arah. Negara terpuruk bukan pada satu aspek saja, melainkan hampir seluruh sendi kehidupan. Dalam sudut-sudut kota, pengangguran bertambah. Di rumah-rumah sempit, emosi menumpuk. Ketika perut lapar dan masa depan gelap, amarah mencari sasaran. Dan sejarah mencatat, sasaran itu seringkali adalah mereka yang menyenangkan. Kerusuhan Mei 1998 menjadi luka yang belum sepenuhnya sembuh. Penjarahan, pembakaran, kekerasan seksual, etnis Tionghoa dijadikan kambing hitam dari krisis yang jauh lebih besar dari mereka. Tolong, jangan pukuli saya. Kamu salah apa? Kenapa kami dituduh? Terjadi disintegrasi sosial yang membuat hubungan antar kelompok melemah dan situasi masyarakat menjadi tidak stabil. Namun, di tengah kondisi itu, berbagai elemen masyarakat seperti mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil tetap bersatu menuntut perubahan. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hari ini kita berdiri di sini bukan karena kita ingin membuat kekacauan. Kita berdiri di sini karena negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Kita berdiri di sini karena suara rakyat terlalu lama dibungkam. Kita berdiri di sini karena keadilan semakin jauh dari rakyat kecil. Saudara-saudara sekalian, selama puluhan tahun rakyat Indonesia dipaksa diam. Kritik dianggap ancaman, mahasiswa dianggap musuh negara. Padahal kami adalah anak-anak bangsa yang ingin melihat negeri ini berdiri dengan tegak, adil, dan demokratis. Saya datang untuk mendengarkan secara langsung apa yang menjadi tuntutan kalian. Pak, rakyat sudah terlalu lama menderita. Harga kebutuhan pokok naik, pengangguran meningkat, dan keadilan semakin sulit didapat. Berapa tahun lagi kita berjuang? Harga naik, rakyat disiksa, dan kita disuruh sabar. Kami ingin perubahan, Pak. Kami ingin reformasi. Kami ingin Indonesia yang lebih demokratis. Pak, siapa yang bertanggung jawab? Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintah negara dan pembangunan dengan baik. Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 8
Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Setelah lengsernya Presiden Soeharto, Indonesia memasuki babak baru dalam perjalanan bangsa. Reformasi membuka ruang kebebasan yang lebih luas. Masyarakat yang sebelumnya terpecah perlahan mulai membangun kembali kepercayaan satu sama lain. Perbedaan suku, agama, dan latar belakang tidak lagi dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kekuatan untuk membangun Indonesia yang lebih demokratis dan adil. Proses reintegrasi sosial pun berjalan perlahan. Mahasiswa kembali ke kampus dengan semangat perubahan. Masyarakat mulai terlibat dalam kehidupan demokrasi, dan pemerintah berupaya memperbaiki sistem yang sebelumnya lemah. Harapan tumbuh di tengah ketidakpastian. Rakyat belajar bahwa kebebasan harus diiringi tanggung jawab, dan perbedaan harus dijaga dengan toleransi. Reformasi bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal perjalanan panjang untuk memperbaiki bangsa. Luka masa lalu tidak mudah dilupakan, namun dari luka itulah Indonesia belajar untuk bangkit. Dengan semangat persatuan, masyarakat berusaha melangkah ke depan, membangun kembali negeri yang sempat terpecah menuju masa depan yang lebih baik. Masa sekarang. Setelah reformasi, di masa sekarang pun masih menjadi tantangan, terutama dalam aspek ekonomi. Waktu berjalan, dunia berubah cepat. Indonesia mencoba mengejar. Ekonomi digital berkembang. Uang berpindah dari dompet ke layar. Kris hadir sebagai simbol kemajuan cepat, praktis, dan menjangkau banyak lapisan masyarakat, serta label kebanggaan aspek ekonomi Indonesia. Enak deh sekarang pakai kris. Semua alias cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Nah, gue setuju. Jadi lebih enak deh sekarang kalau mau beli apapun. Namun sayangnya, perubahan zaman masih membawa hal-hal negatif dari masa lalu. Ketimpangan sosial, bahkan krisis ekonomi masih melanda seluruh Indonesia Raya, memunculkan adanya hambatan terbaru. Gimana bos, malam? Bagi kagak lu? Yoi bro, lumayan 5 juta gue dapetnya. Nanti gue bakal taruhan lagi. Ngeri juga lu. Awas aja, nanti lo kalah bisa dikejar-kejar. Santai aja kali, gue yakin bakal menang. Lagian lo juga sama parahnya kayak gue. Lo sempat nge-scam si Aldo pakai link phishing kan? Saya kelapeng, kita aja mau dibohongin. Parah lo. Perkembangan teknologi digital membuat aktivitas ekonomi dan keuangan menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Pembayaran non-tunai, mobile banking, dompet digital, serta transaksi online kini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, terutama bagi generasi muda yang akrab dengan teknologi. Hal ini membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan akses layanan keuangan. Namun, kemajuan tersebut juga membawa tantangan baru. Tentang keamanan digital membuat sebagian masyarakat rentan terhadap penipuan online, phishing, pinjaman ilegal, hingga kejahatan cyber lainnya. Kurangnya literasi keuangan digital dapat menyebabkan kerugian finansial dan masalah sosial yang lebih luas. Karena itu, pemerintah bersama lembaga seperti Bank Indonesia dan OJK terus melakukan edukasi, membuat regulasi, serta menyediakan layanan pengaduan untuk melindungi konsumen melalui jargon peka.
Komdigi jika terjadi penipuan. Masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan, memahami risiko, dan menggunakan teknologi secara bijak agar perkembangan teknologi digital benar-benar memberi manfaat, bukan justru menimbulkan masalah baru. Woi sipit, mau ngapain kalian? Mau ngambil apa ngeruk tanah kami? Dih, kalian aja suka korupsi dan ketertinggalan. Ngomong apa lo barusan? Enak aja main fitnah. Kalian juga kan yang suka mendominasi dan memonopoli perekonomian Indonesia. Weh, kalian semua, jangan cuma lihat Jawa dan Tionghoa. Dok, di timur juga sering dilupakan. Hukum datangnya terlambat, pembangunan juga tidak merata. Tuh, pusing malah gua. Dari kemarin telepon sama tukang tagih utang. Gara-gara aku kalah main. Gua malah dicari polisi karena udah bikin suruh si Aldo. Gawat. Mati kita. Ngaku kamu. Maaf Pak, saya lapar sekali. Saya juga tidak makan selama 2 hari. Maaf Pak, ampuni saya. Bohong kamu. Saya lihat kamu tadi ambil singkong di kebun milik saya. Ampun Pak, saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma cari makan buat bertahan hidup. "27 tahun setelah reformasi, apakah kita sudah pulih? Ataukah masih belajar dari luka yang sama? Dengan kondisi hari ini, apakah kita benar-benar siap menuju Indonesia emas?" Dulu Indonesia susah merdeka ya. Lebih susah untuk mempertahankannya. Nawilah Tuhan telah berikan dul anugerah, kaki baru yang bulat, dengan makin perkasa. Kaki ini kuat meskipun dijepit, tak terasa apa-apa. Lalu dosa dari dengan kaki ini, pasti aku menang lomba lari. Malah sekarang
Bung yang nggak bisa mutusin ya Bung. Kita mau daftar